Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang konsep web service dengan beranggotakan saya sendiri, Dwi Tenara, Risma Maudina, Nur Fitri, dan Hafifah. Apa itu web service? Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Pada umumnya, web service memiliki ciri khusus berupa URL layaknya web. Yang membuat berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah dan konfigurasi, atau sintak yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Web service mampu menukar data tanpa memandang sumber database, bahasa yang digunakan, dan pada platform apa data tersebut dikonsumsi. Kemampuan itulah yang memungkinkan web service menjadi jembatan penghubung untuk berbagai sistem. Contoh kasusnya adalah saat pengguna ingin mengetikkan alamat URL dari website untuk melakukan request pada layanan yang tersedia dari website tersebut. Lalu sampailah permintaan tersebut ke server yang dituju. Kemudian dengan sesegera mungkin server akan memberikan respon yang dapat disajikan menjadi laman web. Inilah hubungan antara klien dan server yang umumnya terjadi pada sebuah website. Sedangkan pada web service, hubungan antara klien dan server dijembatani oleh berkas web service dengan format tertentu sehingga akses database tidak ditangani secara langsung ke server, melainkan melewati perantara web service terlebih dahulu. Lalu ada sejarah perkembangan web service. Kelahiran web science didorong oleh pergerakan generasi web dari web 1.0 ke web 3.0. Sejak diperkenalkan web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee, terjadi perkembangan yang luar biasa. Lama-kelamaan web semakin populer ketika sudah bisa terhubung ke jaringan internet, tepatnya pada akhir tahun 80-an. Laboratorium CERN yang ada di kota Geneva, Swiss mengumumkan bahwa web sudah bisa diakses melalui jaringan internet dan dimiliki oleh siapa saja. Pada awalnya tampilan web masih sangat sederhana sekali, hanya menampilkan teks saja. Pada saat itu teknologi web dikembangkan dan berjalan pada sistem operasi Unix. Dan masih jarang sekali orang yang menggunakan teknologi Windows, kalaupun ada mungkin teknologi Windows sangat sederhana juga, tidak secanggih seperti sekarang. Selanjutnya dibacakan oleh Risma Maudina. Web yang 1.0 merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web, atau ada yang menyebutkan web 1.0 sebagai WWW. Itu terdiri banyak yang digunakan yang situs web yang sifat personal. Karakter web 1.0 antara lain, satu merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan. Yang kedua, halaman masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi. Yang ketiga, hanya menyediakan semacam buku tamu online tapi tidak ada reaksi yang intens. Yang keempat, masih menggunakan prompt yang dikirim melalui email sehingga komunikasi biasanya satu arah. Yang web 2.0, istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003, kemudian mulai dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama pada tahun 2004, merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan yang berbasis web seperti situs jaring sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan ekonomi yang menekan pada kolaborasi online dan berbagai antar pengguna. Sejak 2004, beberapa pengembang dan pemasar telah mengadopsi ungkapan ini.
Web 2.0 adalah sebuah revolusi bisnis di dalam industri komputer yang terjadi akibat pergerakan ke internet sebagai platform dan suatu usaha yang mengerti aturan agar sukses di platform tersebut. Prinsip Web 2.0 yang pertama, web sebagai platform; kedua, data sebagai pengendali utama; ketiga, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi; yang keempat, model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan; lima, mudah digunakan dan diadopsi oleh user; yang keenam, akhir dari siklus pemikiran realize atau realize vehicle, perangkat lunak atau virtual beta. Web 2.0 memiliki fitur-fitur sebagai berikut: ada CSS, aplikasi rich internet atau berbasis ajak, markup teks HTML, indikasi dan agregasi data menggunakan RSS atau Atom, URL yang valid, taxonomy, aplikasi wiki pada sebagian atau seluruh website, XML, Web Service API. Web 3.0 merupakan generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Konsep Web 3.0 diperkenalkan pada tahun 2011 untuk pertama kali saat Berners-Lee, penemu WWW, menulis artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman web. Hal ini berarti bahwa mesin akan kemampuan membaca web sama seperti yang manusia dapat lakukan sekarang ini. Keunikan web ini ialah konsep di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencarian. Kita bisa meminta web untuk mencari suatu data spesifikasi tanpa bersusah-susah mencari satu persatu dalam situs web. Web 3.0 mampu menyediakan keterangan-keterangan yang relevan tentang informasi yang kita cari bahkan tanpa kita minta. Mantap. Web service 3. Komunikasi biaya rendah. Web service yang menggunakan mekanisme SOAP pada protokol HTTP akan memberikan efek pengguna internet sebagai internet murah. Selain SOAP, web service juga bisa diterapkan pada mekanisme reliable transport seperti FTP. Memperlihatkan fungsi pada jaringan. Web service memungkinkan unit kode yang terkelola dapat digunakan secara remote. Dalam pemanggil HTTP, sistem tersebut dapat diaktifkan dengan melakukan request melalui HTTP. Web service juga memungkinkan penggunaan untuk mengekspos suatu kode yang ada melalui jaringan. Yang keempat, memperhatikan fungsi yang ada pada jaringan. Web service adalah unit dikelola kode yang dapat secara remote dipanggil menggunakan HTTP. Ini dapat diaktifkan menggunakan permintaan HTTP. Web service memungkinkan Anda mengekspos fungsi kode melalui jaringan. Setelah terkena pada jaringan, aplikasi dapat menggunakan fungsionalitas program Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Oh, dengan sendiri ya berarti. Fungsi web service. Sebagai salah satu bagian terpenting dari website, web service memiliki kegunaan atau peran penting untuk memberikan layanan terbaik ke semua sistem. Bentuk layanan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu kegunaan web service adalah pada interoperabilitas tinggi dan dapat diakses oleh pengguna dimanapun serta kapanpun selama tersedia koneksi internet.
2. Web service juga dapat diakses melalui protokol terbuka dan memanfaatkan web melalui SOAP atau singkatan dari Simple Object Access Protocol. Selain itu, web service juga menggunakan bahasa Web Service Description Language (WSDL) serta terintegrasi dalam Universal Discovery Description and Integration atau UDD. 3. Format penggunaan pada web service dibuat terbuka untuk semua platform sehingga mempermudah dalam menggunakan serta lebih menyeluruh keamanannya juga lebih terjamin. 4. Masih banyak kegunaan-kegunaan lainnya yang bisa didapatkan oleh web service meliputi routing dan pengiriman, manajemen, dan monitoring, akselerasi, dan pastinya tidak mahal untuk mengimplementasinya. 1. Interoperabilitas. Web service memberikan layanan berupa koneksi antar aplikasi untuk berbicara, serta berbagi data dan layanan aplikasi lain. Bisa menggunakan layanan web seperti VB atau Net yang dapat berbicara ke layanan web Java dan sebaliknya. Sistem ini biasa digunakan untuk membuat sebuah platform aplikasi dan teknologi independen. Interoperabilitas sendiri memiliki definisi berupa kapabilitas dari sebuah sistem yang antar mukanya diungkapkannya sebelumnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau masa mendatang tanpa batasan akses atau implementasi. 2. Protokol standar. Web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi. Layanan transportasi pesan SML, deskripsi layanan, dan service discovery layer telah menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik oleh protokol stack layanan web. Standarisasi protokol stack sendiri memberikan keuntungan beberapa pengurangan biaya karena kompetisi yang meningkatnya kualitas suatu bisnis. Masih lanjut, Jan? Kita tahu. Habis. Arsitektur web service. Suatu web service memiliki bentuk arsitektur yang terdiri dari beberapa komponen meliputi akses SOAP atau SML Discovery, UD, SML Registries atau Descript, WSDL, dan terakhir Communication Layer HTTP, SMTP, serta protokol lainnya. Penjelasan masing-masing dapat Anda simak pada ulasan di bawah ini. Ada SOP. SOP Simple Object Access Protocol merupakan suatu protokol dan bertindak sebagai penyedia layanan pemaketan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan SML. SOP juga memberikan fasilitas berupa komunikasi dengan metode RPC, Remote Procedure Call, antara pihak remote klien dan server. SOAP juga merupakan sebuah dokumen SML yang mengatur bagaimana request serta respon bagaimana web service dapat bekerja. SML sama seperti HTML, SML merupakan salah satu mata markup language berupa teks biasa, namun bedanya SML lebih difokuskan untuk penyimpanan data bukan untuk menampilkan. Pada SML, data dapat disimpan secara ringkas dan mudah diatur ke depannya. SML juga suatu format penyimpanan data yang memungkinkan datanya dapat berpindah-pindah antar perangkat melalui internet atau jaringan komputer. Sama halnya HTML dan SML juga terdapat tag-tag dapat kita tentukan sendiri agar data bisa ditata lebih terstruktur. Selanjutnya dibacakan oleh Khotifah. WSDL termasuk ke dalam lingkup Service Description.
WSDL juga berupa dokumen XML dan tugasnya untuk memberi penjelasan dalam web service tersedia metode apa saja. Selain itu, WSDL juga memberi penjelasan parameter yang memanggil metode serta hasil pemanggilannya. UDDI. Yang terakhir adalah UDDI, Universal Description, Discovery, and Application, memiliki tugas untuk mendeskripsikan bisnis service yang didukung, spesifikasi web service yang digunakan, model pemrograman, serta skema yang dipakai. Lanjut. Perusahaan dan instansi yang menerapkan web service dapat dikembangkan menggunakan software application server. Contoh dari server-server aplikasi yaitu yang pertama Axis dan Jakarta Tomcat Server. Keduanya pada project Apache. Kedua, ColdFusion dari Macromedia Adobe. Yang ketiga, .gnu dari GNU Project. Yang keempat, Java Web Service Development Pack JWSDP dari Sun Microsystem berdasarkan pada Jakarta Tomcat. Kelima, Mono Development Platform dari Novell. Yang keenam, Microsoft.NET Servers dari Microsoft. Yang ketujuh, OpenSource Platform dari Progress Software. Yang kedelapan, Oracle Application Server dari Oracle Corporation. Yang kesembilan, ada WebSphere Application Server dari IBM. Yang ke-10 ada Zob, adalah suatu object-oriented web application server yang ditulis dalam Python. Yang ke-11 IBM Lotus di Domino dari IBM. Lanjut. Yang ke-12 PHP memiliki native web service libraries dan juga libraries yang banyak digunakan. Non-native digunakan SOAP. Beberapa perusahaan dan organisasi yang menyediakan Open Public Web Service. Amazon.com, Search Product Information Card System Wishlist. 13 eBay. Auction Search Bidding Auction Creation. Yang ke-14 ada Google in Beta Website Maps. Yang ke-15 ada Yahoo Maps Traffic FedEx Tracking. Yang ke-16 ada PayPal Payment System. Yang ke-17 ada Signet Financial Market Data. 18 Music Brains Musik Metadata. 19 Tricleron Address Verification Sales Tax SMS Geocode Yellow Page. Facebook juga menerapkan sistem web service. Fungsi dari web service sangatlah berguna dan dapat diimplementasikan pada perusahaan atau instansi berskala besar, seperti Facebook yang menyediakan layanan info ataupun berita yang berasal dari website lain tanpa harus tahu struktur data pada database website yang akan dimintai informasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.